Bismillahirrahmanirrahim. Ini atau ini kecilin dong, publikasikan lagu yang mendapatkan respon baik dari pendengarnya. Baik, mohon maaf tadi salah pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya dengan jelas? Bisa terdengar dengan jelas, Pak Kiai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibati
wal jaizati wal mustahilati fi kulli yawmin alfa marrah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis Air Mata Murojaah. Tempat kita mencurahkan isi hati kita, berbagi seperti apa perjalanan dan seperti apa yang harus dilakukan dalam menjaga Al-Quran sepanjang hayat kita. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperjuangkan, dan seperti apa. Ada kalanya dalam perjalanan menjaga Al-Quran ini, rintangan menghadang kita, bahkan godaan juga sering kali datang. Maka dengan kebersamaan yang kita jalin di majelis ini, kita akan bisa saling mengingatkan. Karena penjaga Al-Quran, hafiz Al-Quran, selalu paling memerlukan nasihat dibanding yang lain. Tanpa terkecuali, apakah hafiz Quran itu hafalannya sudah mungkin dan sudah lama sekali bersama Al-Quran, atau hafalannya masih baru, maka semuanya memerlukan nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tema pekan kemarin yang belum selesai, tentang kesalahan-kesalahan dalam murojaah yang sebabkan hafalan tidak kunjung membaik. Tetapi sebelum masuk kepada pembahasannya, kita santri-santri Baitul Murojaah sudah murojaah tasmi' dari jam 2.30, dan saya sendiri yang ikut menyimak dari awal sampai akhir. Dan juga di hari ini secara pribadi, sebelum menyimak bacaan santri, saya pun khatam Al-Quran, khatam murojaah, dan saya niatkan untuk berdoa bersama-sama di pembuka kajian Majlis Murojaah ini, Majlis Air Mata Murojaah. Baik, aminkan semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, dan silakan yang misalkan punya hajat-hajat akhirat atau dunia yang ingin dipanjatkan saat doa ini saya lafalkan, silahkan dalam hati sambil mengatakan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن وتقبل منا يا ربنا دعاءنا يا ربنا يا مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحة وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالساء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاي زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاء ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربة وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا
وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا. Nah, iya Fon, kemut audionya. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة واحسن مقاصدنا وقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga Allah
Baik, kita akan masuk ke materi kita. Kesalahan-kesalahan dalam murojaah yang sebabkan hafalan tidak kunjung membaik. Dan saya ingatkan bahwa sebenarnya murojaah itu tidak ada yang salah. Apapun cara murojaah, apakah murojaah itu sebabkan hafalan jadi mutin, apakah murojaah itu sebabkan hafalan menjadi terpelihara, atau murojaah itu masih biasa-biasa saja, belum terasa pengaruhnya kepada hafalan, maka tetaplah yang namanya murojaah tidak salah. Itu perlu saya ulang-ulangi agar jangan kemudian menjadi salah paham. Karena yang dimaksud dengan kesalahan-kesalahan yang kita bahas di sini tidak sedang mengatakan bahwa ada murojaah yang salah. Murojaah semuanya benar. Karena yang salah itu bukan murojaah, terus murojaahnya salah. Bukan. Yang salah adalah yang tidak murojaah. Misalkan nih, kita murojaah, tapi murojaahnya belum betul. Masih campur-campur, tidak ada konsentrasinya atau caranya yang belum betul, porsi yang belum betul, dan lain-lain. Sebagaimana nanti kita akan bahas. Maka tetap saja murojaah itu lebih baik dan tentu tidak salah dibanding dengan satu orang lagi yang murojaah pun tidak dilakukan. Mundur ke belakang sedikit, ke pekan kemarin. Coba, ada yang bisa jawab? Seperti apa ada dua metode menghafal yang kemarin sudah dibahas dalam menghafal Quran. Ada dua metode menghafal, dan dua metode ini menjadikan kita akan mengetahui seperti apa model murojaahnya. Ada yang masih ingat? Yang pekan kemarin yang ikut. Ya. Yang pekan kemarin yang ikut. Baik. Kemarin itu secara garis besar menghafal ada dua. Menghafal ada dua metodenya. Saya ulang sedikit ya. Pertama, menghafal tanpa mengulang. Yang kedua, menghafal sambil mengulang. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Menghafal tanpa mengulang. Yang kedua, menghafal sambil mengulang. Menghafal tanpa mengulang yang harus dilakukan pertama, terus menghafal sebanyak-banyaknya, jangan memikirkan hafalan yang sudah lalu. Mau lupa atau tidak, jangan dipikirkan. Justru kalau kita ingin menghafal tanpa mengulang, terus kita menghafal ke depan, akhirnya kalau sambil mengingat hafalan yang sudah, maju ke depan juga jadi lambat, hafalan ke belakang juga tidak bisa balik. Ya. Jadi harus terus saja menghafal ke depan dengan santai, tidak punya beban apa-apa. Kenapa? Ini pilihan metode. Ini pilihan metode. Jadi kalau misalkan ngapain menghafal kalau lupa lagi? Enggak, ini metode kita, beda ya, ini metode.
Jadi memang menghafal terus saja setoran tanpa murojaah. Ketika sudah dilakukan, menghafal dengan santai, dengan tenang, yang penting yang dilakukan itu pokoknya menambah hafalan, menambah hafalan, menambah hafalan, menambah hafalan terus. Adapun yang sudah hafal, terserah, dititipin saya sama malaikat. Pokoknya dititipin sama siapa gitu ya. Karena jelas metode kita bukan itu. Metodenya adalah menghatamkan Al-Quran. Maka semakin cepat dan semakin santai, maka semakin bagus. Kenapa? Karena metode seperti ini adalah metode yang ketika sudah selesai 30 juz, maka akan segera menghafal lagi dari awal. Santai lagi, menghafal pun tanpa terbebani. Menghafal selesai, mulai lagi, menghafal lagi, santai lagi, sampai selesai lagi, mengulang lagi, kemudian menghafal sampai selesai dan santai. Ya, ini menurut saya metode ini nikmat sebenarnya untuk bisa istiqomah. Hanya saja seringkali gangguannya adalah kesalahannya adalah ingin buru-buru mutkin dengan metode ini. Akhirnya menghafalnya juga jadi lama, mutkin juga enggak. Nah, ini kesalahan fatal sebenarnya. Kenapa disebut fatal dan ini salah? Ya karena biasanya bisa jadi putus asa. Maksud putus asa itu tidak lanjut menghafalnya atau menyerahlah murojaahnya, kan itu bahaya, sangat bahaya ya. Kalau sudah putus asa dan tidak ada semangat lagi menghafal, itu sangat bahaya gara-gara awalnya metode yang salah. Makanya silakan sekarang kalau misalkan metode menghafal Quran kita adalah khatam, maka santai saja khatamkan Quran. Kemudian kita mengulang lagi dari awal, santai lagi menghatamkan. Kemudian mengulang lagi dari awal, santai saja. Mutkinnya kapan? Loh, kalau kita sudah istiqomah membaca Al-Quran seperti itu, buat apa kemudian kita menjadi mutkin? Toh kita udah istiqomah menghafal, tamat, mengulang, menghafal, santai lagi, mengulang lagi dari awal, tamat lagi. Sudah seperti itu. Itu menjadi kebiasaan tanpa terasa di situ istiqomah. Maka pasti ada titik mutkinnya di putaran tertentu. Ya, ada titik mutkinnya di putaran tertentu. Nikmati saja setiap perjalanan menghafalnya, nikmati saja setiap proses pengulangannya. Ya, hafalan seperti ini memang belum bisa hafalan seperti ini meskipun sudah hafal setoran misalkan bahkan sudah 2 kali nih tamatnya atau udah 3 kali tamatnya, ini belum bisa dipamerkan hafalannya. Ya, belum bisa dipamerkan lagi juga ngapain hafalan dipamer-pamer ya. Kalau menggunakan metode ini belum bisa dipamerkan, belum bisa disambung ayat, belum bisa ngimamin bebas ayatnya mana, belum bisa tasbih 30 juz, pokoknya belum bisa pamer-pamer ya. Bahkan buat apa hafalan dipamer-pamer ya, diujuk-ujukan. Ya tetap saja meskipun hafalan mungkin kita sembunyikan, apalagi yang tidak mungkin sembunyikan ya, biar nggak ketahuan ya. Baik, itu metode yang pertama. Ya kalau sudah misalkan mengalami metode ini ya jalani saja ya, nikmati setiap putarannya. Yang kedua, metode menghafal sambil murojaah. Nah, ini tantangannya cuma satu. Tantangannya adalah jangan sampai menambah sebelum hafalan yang sudah dihafal dipastikan belum lupa. Ya. Jadi metodenya biasanya 1 juz selesai, tidak pindah ke juz 2 sebelum dipastikan yang 1 juz ini sudah mungkin, baru lagi pindah ke juz 2. Juz 2 selesai, tidak pindah ke juz 3 sebelum memastikan juz 2 juz 1 mungkin. Nah ini ya yang dilakukan pantangannya adalah ya kalau kemudian melanggar pantangan itu, meskipun misalkan juz 1 udah tamat tapi belum mungkin udah pindah juz 2, nih pelanggaran.
nanti repot sendiri nih ya. Pelanggaran besar itu, ya. Pelanggaran besar. Akhirnya apa? Akhirnya menghafal cepat juga enggak, mutin juga tetap enggak juga. Ini pantangan-pantangan yang harus dihindari. Gimana dong program ini kan program lembaganya harus terus menambah dan mengulang. Nah, seringkali di sini nih. Maka saya harap para pembuat program, ya, para pembuat program, apakah lembaga, sekolah yang mungkin ada di sini yang ikut, coba dipikirkan tentang target-target, ya, agar apa? Agar jangan sampai si hafiz Quran ini jadi putus asa gitu kan. Soalnya banyak setelah ikut menghafal, kemudian hafalnya lupa, itu bukannya malah semangat mengulang, tetapi jadi tidak ada semangat gitu untuk memperbaiki hafalannya. Kalau yang ada di sini, insya Allah ya sudah ada di sini semua nih, pernah punya pengalaman, udah lupakan saja masa lalunya ya. Sekarang kita memulai hidup yang baru dengan hafalan kita. Apakah mau menggunakan metode yang pertama atau metode yang kedua? Ini masih bisa diperbaiki mulai dari sekarang. Itu kemarin sebenarnya sudah dibahas secara panjang lebar. Nah, lalu kesalahannya apa lagi? Ini kesalahannya adalah tidak mencatat kesalahan. Kesalahannya tidak mencatat kesalahan. Maksudnya apa? Tidak mencatat kesalahan itu. Tidak mengetahui mana hafalan kita yang lupa dan mana hafalan kita yang sering salah, yang sering keliru. Ini kesalahan. Misalkan begini, murojaah. Tadi misalkan Rizki ya, pas murojaah di juz yang ketiga. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. Tadi kesalahannya adalah Rizki membaca ketika ibtida dari allazina kafaru. Padahal harusnya ibtida dari wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Tidak bisa dari allazina kafaru. Ini kekeliruan. Nah, sayangnya biasanya ketika keliru atau ketika lupa, maka terburu-buru. Sehingga ketika dan akhirnya memang betul, lalu dimurojah lagi ayat yang sama, maka lupa lagi di situ. Maka salah lagi di situ. Ada nggak? Kok salahnya di situ-situ mulu gitu ya? Salahnya di situ-situ lagi, lupanya di situ-situ lagi. Nah, ini kesalahannya adalah karena tidak mencatat. Ya, karena tidak mencatat. Mencatat itu seperti apa? Mencatat itu ya dicatat saja pakai catatan atau memang diingat-ingat. Karena ada juga santri saya dulu akhirnya penuh dengan catatan. Satu buku nih catatan kesalahannya. Tetapi ini kesalahan tidak dimurojaah. Mestinya begini, misalkan juz 1 pas murojaah ya, pas murojaah di halaman 1 ada salah 1 kali, catat di situ. Ya, catat di situ. Set di ayat yang keberapa kata apa. Ya. Kemudian di halaman 2 misalkan ada salahnya ini di halaman 3 sehingga misalkan di satu juz itu salahnya misalkan ada 20 misalkan. Karena setiap halaman contoh salahnya ada 1 atau lupanya ada 1. Salah atau lupa ya, salah atau lupa sama. Kalau lupa itu tidak salah biasanya, cuman tidak bisa melanjutkan. Kalau salah itu melanjutkan tetapi tidak betul melanjutkannya.
dicatat. Nanti itu buku catatan untuk pegangan murojaah. Nanti pas murojaah juz 1 lagi jangan pegang mushaf, pegangnya apa? Pegangnya buku itu tadi. Ya. Pegangnya sama buku yang tadi itu, yang pas murojaah dicatat itu, nanti ketika murojaah juz 1 itu nggak perlu pakai mushaf tapi pegangnya buku catatan itu. Ini kalau memang dicatat itu caranya. Soalnya ada yang mencatat tetapi tidak digunakan catatannya untuk memperbaiki hafalan. Dicatat saja gitu, tapi tidak digunakan itu catatannya untuk murojaah di putaran berikutnya. Baik, itu kesalahan yang pertama ya, tidak mencatat dan tidak mengingat-ingat. Atau mencatat tetapi tidak menggunakan catatan itu untuk menjadi evaluasi hafalan ketika murojaah berikutnya. Ya, ini kesalahan. Baik. Yang kedua, sebelum yang kedua, coba ada nggak yang punya pengalaman atau begini, angkat tangan satu orang yang punya hafalan selalu lupa di hafalan itu. Ya, coba. Ada Rodita Julianti. Rodita Julianti. Ya, Rodita Julianti. Bagus tuh ya. Kita pengen tahu nih. Coba Rodita bisa dijawab satu saja. Tapi jelas ya jawabannya. Ini saya mau kasih pertanyaan. Di juz mana yang biasanya salah? Bisa dijawab? Rodita Juliana, di situ raise hand. Nah, baiklah. Ada yang bisa? Ada yang bisa bantu? Nanti saya kasih tahu caranya langsung di sini. Kalau yang angkat tangan. Rodita tadi raise hand tetapi tidak open cam. Laila Kamalia. Oh, ini ada yang nulis. Saya juz 28 mulai dari atau walaupun at-tolak. Wah, ini kebanyakan nih kalau gini ya. Geblek kalau yang itu ya. Dari mulai atau walaupun sampai at-tolak. Atau walaupun at-tolak berarti itu kan 2 surah ya. Atau walaupun apa ya Indonesianya? Silakan Laila Kamalia. Saya biasanya di surat Al-Jin, Ustadz, sama di surat Nuh. Di surah Jin sama surah Nuh. Nah, Ya, karena emang hafalan saya sebutkan satu. itu sering nggak lulus juz 29-nya, Ustadz. Coba. Ya, Ustadznya kemana? Coba sebutkan satu ayat. Ini mah levelnya level halaman ya. Sebenarnya begini. Baiklah, sebelum menjawab. Jadi saya kasih tahu bahwa ketika kita keliru dalam satu surah, ya, ketika keliru dalam satu surah, misalkan satu halaman tadi disebutkan atau tadi sebut atau gobun sampai at-tolak,
Maka sebenarnya lupa atau keliru itu tidak di semua halaman. Tidak di semua halaman. Sinyalnya kurang bagus di sini. Saya ulangi lagi. Ketika kita tidak lancar atau sering tertukar atau sering keliru atau sering lupa pada satu halaman atau pada satu surah, maka sebenarnya yang kita keliru, yang kita lupa, yang kita salah itu bukan di keseluruhan itu, tetapi hanya di satu kata saja sebenarnya. Hanya di satu kata atau dua kata saja. Maka pikiran kita ketika kita keliru, maka harus berhenti di situ. Maka kita harus berhenti di situ, merenung di situ, kalau bisa istighfar, taubat di situ ya. Biar apa? Biar kita mengetahui bahwa dari sekian yang sering keliru itu di halaman ini, di surah ini, itu sebenarnya hanya satu kata saja. Coba deh. Ya. Ada seorang santri di bengkel tahfiz. Dulu saya punya program bengkel tahfiz, mungkin ada yang ikutan di sini program bengkel tahfiz, tapi di angkatan awal-awal ya, di angkatan pertama ketika saya masih langsung menjadi muhafiznya. Belum saya wakilkan kepada santri ya. Itu angkatan-angkatan masa lalu yang udah lama sekali. Sekarang sudah belum dibuka lagi program bengkel tahfiznya. Jadi ditanya, coba jelaskan mana yang lupa? Semuanya Ustaz, semuanya lupa. Jadi se-Quran semuanya lupa, gitu kan? Mustahil ini. Kenapa? Karena sang hafiz ini tidak mampu mengidentifikasi, ya, tidak mampu mengidentifikasi sebenarnya mana saja yang lupanya. Itu penyebabnya. Ketika seorang hafiz ini sudah mampu mengidentifikasi mana yang sering keliru, mana yang lupa, maka sebenarnya akan terpisahkan. Akan terpisah sendiri. Oh, ternyata ketika diperas, ternyata yang sering lupa itu cuma ini doang ya, yang ini masih ingat nih sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Ini keseringan yang terjadi. Maka silahkan coba nanti di surah yang paling suka keliru, itu sebenarnya cari titiknya di mana itu kelirunya. Pasti sebenarnya itu hanya di satu atau dua kata atau satu atau dua ayat saja sebetulnya. Adapun yang lainnya itu tinggal idem saja. Kenapa? Karena ketika kita menemukan ayat yang mirip, maka satu ayat akan dijadikan patokan oleh kita. Contoh, mungkin harus dicontohkan ini ya. Apa namanya? Harus dicontohkan surah Jin. Nah, surah Jin. Ini tentu bagi yang barangkali suka keliru di surah Jin ya. Ada jinnya kali ya? Enggak lah, jin juga di sini membaca Quran ya. Baik. Nah, kata kuncinya mana? Kata kuncinya. Kata kuncinya yang selalu berulang itu adalah kata anna. Kata anna. Jangan dipanjangin. Anna ya. Wa anna. Wa anna.
Di situ ya. Jadi harus menggunakan kata kunci yang banyak berulang. Berarti hampir di setiap ayat dalam surah Al-Jin ini ada kata anna. Ada kata anna. Kira-kira begitu ya. Misalkan patokannya. Kemudian dari kata anna ini dibagi lagi. Pertama, ada kelompok annahu. Ya, ada kelompok annahu. Ya. Ada kelompok annahu, ada kelompok anna, dipanjangin anna, dan ada kelompok anna kunna, ada kelompok anna kunna. Ya, ada kelompok annahu, ada kelompok anna, ada kelompok anna kunna. Anna kunna. Kira-kira begitu ya. Kalau bagi saya kira-kira 3 kelompok itu udah cukup tuh untuk membedakan ini kelompok annahu atau kelompok anna atau anna kunna. Karena biasanya di anna kunna ini termasuk saya juga wa anna kunna ya. Kalau mau ditambah lagi misalkan ada kelompok annahum, tapi itu enggak enggak terlalu ya annahum, cuman ada satu doang annahum, enggak bakal ketukar. Kelompok annahu, kelompok anna kunna ya. Selain itu anna dan seterusnya. Biasanya begitu cara pengelompokannya. Maka setelah kita tahu kelompoknya seperti itu, oh ternyata iya ya, misalkan ternyata yang suka salah itu pas anna kunna ini yang menjadi tertukar. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu cara untuk melihat detail ya, di mana sebenarnya potensi keliru dan tertukarnya ya, potensi keliru dan tertukarnya. Ini masih bagian kita lagi ngebahas kesalahan. Ternyata kesalahan itu tidak mencatat kesalahan, dan yang kedua ternyata tidak mampu mengidentifikasi kesalahan, kekeliruan, dan lupanya di mana. Ini harus bisa mengidentifikasi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi saya contohkan kelompok, misalkan ada kelompok annahu, ada kelompok anna, ada kelompok anna kunna, misalkan seperti itu. 3 saja dibuat kelompoknya. Misal itu bisa, tapi silakan seperti apa. Yang penting menjadi pembeda. Baik. Yang ketiga berarti ya, yang ketiga. Kalau yang kedua tidak mampu mengidentifikasi lupanya, mengidentifikasi salahnya dan kelirunya. Maka caranya adalah mulai melakukan pengelompokan, itu diantaranya tadi. Baik. Yang ketiga, banyak pengulangan yang terucap di lidah tetapi tidak diniatkan. Misalkan begini, banyak pengulangan murojaah tetap secara
Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini jaringannya nih. Sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu sampai 3 kali diucapkan ya ayyuhalladzina amanu. Belum ketemu setelahnya itu apa. Itu sebutnya pengulangan yang terucap, ya, pengulangan yang terucap tetapi tidak diniatkan, ya, tidak diniatkan. Itu sering keceplos ya, murojaah tapi keceplos gitu, keceplosan. Justru pengulangan yang tidak disengaja ini adalah pengulangan di ayat-ayat yang populer, di bagian ayat yang populer. Padahal sebenarnya pengulangan itu harus lebih banyaknya di ayat yang tidak populer. Ya, di ayat yang tidak populer. Misalkan begini ya. Tadi di surah Al-Jin, wa annahu wa anna kunna. Padahal sebenarnya jangan di situ kalau mau pengulangan banyak, tetapi di bagian kata yang beda. Di bagian kata setelahnya yang menjadi pembeda dengan ayat-ayat yang lain. Itu kalau mau diulang, ya. Sekali lagi saya contohkan. Misalkan di surah Al-Jin kebanyakan orang akan terus mengulang wa anna wa anna wa annahu wa anna kunna wa anna, misalkan begitu. Maka stop bilang seperti itu, ya. Stop bilang. Justru kalau kita mau mengulang-ulang, maka kita ulang-ulang kata setelahnya yang menjadi pembeda dengan ayat-ayat yang lain. Cuman biasanya tanpa disadari tuh wa anna lagi wa anna. Udah keceplosan, ya, udah keceplosan, udah keseringan sehingga pabaliut lagi kalau orang Sunda bilang. Pabaliut lagi, pabelit lagi. Baik. Nah, sebenarnya kesalahan-kesalahan ini, 3 kesalahan saja, ya, 3 kesalahan saja ini sudah bisa dihindari, maka murojaah itu akan mudah. Murojaah itu akan mudah. Misalkan tadi di murojaah pertama kali bikin catatan. Yang pertama tadi ya, bikin catatan. Sehingga di murojaah putaran kedua lepas mushaf tapi pegang buku catatan itu. Dia ketahuan di situ. Murojaah menggunakan catatan itu. Nih aja. Pakai buku catatannya. Nah, yang kedua, kalau misalkan udah bisa mengidentifikasi di mana kelirunya, di mana salahnya, maka dia tinggal murojaah itu hanya ayat-ayat yang punya potensi keliru atau yang sering keliru itu saja, di situ saja murojaahnya putar-putar. Yang itu saja, ayat itu saja. Adapun ayat sekitarnya nggak perlu dimurojaah untuk dimutkinkan karena sudah mutkin, sudah hafal sebenarnya. Justru yang dikuatkan adalah yang sudah teridentifikasi itu. Nah, dan yang ketiga, ya, jangan hindari pengulangan-pengulangan yang terucap secara spontan dan tidak perlu, ya, karena biasanya yang terucap secara spontan inilah yang akan terus nempel, itu ya, akan terus nempel di pikiran ini. Kira-kira setelah kita mengetahui di mana sebenarnya hafalan kita hari ini, dengan metode kita menghafal dulu, apakah metode menghafal cepat atau metode mengulang, ya, metode mengulang, maka kita akan tentukan kemudian murojaah satu persatu, ya, murojaah satu persatu. Dari mana memulainya? Ternyata mulailah dari murojaah biasa, terserah di juz mana saja, tetapi lakukan pencatatan atau identifikasi yang betul meskipun tidak mencatat, dan menghindari pengulangan-pengulangan yang terucap tanpa sadar. Baik, itu kira-kira yang bisa disampaikan tentang kesalahan-kesalahan
dalam murojaah, saat murojaah yang disebabkan hafalan tidak kunjung membaik, ya, tidak kunjung membaik. Ini teknis sebenarnya, lebih ke teknis. Guru tahfiz mungkin bisa membuat kerangka tersendiri untuk menilai atau membantu santri-santrinya mengklasifikasi dan juga mengidentifikasi. Muhafiznya bisa membantu untuk mengidentifikasi. Karena seringkali mengidentifikasi hafalan yang distorkan ke kita lebih gampang daripada mengidentifikasi hafalan sendiri, ya, lebih mudah. Baik, silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan mau curhat juga boleh, atau mau solusi seperti apa, karena sebenarnya majelis kita ini adalah majelis di mana kita bisa menceritakan keadaan hafalan kita, apakah sudah mungkin atau belum mungkin, atau istiqomah atau belum, kita ceritakan di sini. Karena kita semua sama. Yang mungkin pun perlu cerita dari yang lain, nasihat yang lain, yang sudah kuat pun atau yang sudah istiqomah pun juga masih perlu nasihat dari yang lain. Dan perlu rendah hati, ya, tidak sebagai hafiz Quran ini. Baik, ini boleh bertanyanya pakai chat, ya, pakai chat ya, pakai chat atau chat. Terus pakai apa? Resen. Resen boleh, ya, resen. Silakan, ini Agus ya, MC-nya. Betul. Bisa silakan Ustaz Agus diambil alih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza kepada Kiai Haji Deden Mahyaruddin MA yang telah memberikan ilmu kepada kita yang luar biasa, ya. Senantiasa semoga ilmunya bermanfaat untuk kita, dan juga Kiai Haji Deden senantiasa Allah mudahkan dalam segala urusannya, ya. Oke. Dan mohon maaf tadi pada awal mungkin tidak bisa langsung bergabung karena memang keadaan ini, ya, sinyal Kang Haji. Jadi mohon maaf. Oke, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Saya ambil terkait yang raise hand sementara, ya. Nanti yang chat kedua kalinya baru, ya. Oke, saya panggil Sabila, silakan. Sabila Rofiqoh, ya. Oke, bisa langsung melalui video dan dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya mau izin bertanya, Ustadz. Jadi untuk selama menghafal, pengalaman saya kan itu alhamdulillah sudah selesai hafalannya. Tapi cara menghafalnya jadi di pondok dulu sekitar sampai 17 juz itu dengan metode mengulang tadi, Ustadz. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti daurah Al-Quran yang kita itu terus menghafal sampai selesai. Nah, jadi sekarang setelah selesai itu kadang-kadang bingung murojaahnya yang tepat seperti apa gitu, Ustadz. Karena hafalan yang di depan itu kita mengulang-ulang lagi, kemudian yang di belakang itu seperti kita mengulang dari awal gitu. Kira-kira bagaimana solusinya? Itu saja, terima kasih. Baik. Ditampung dulu, ya. Tampung dulu biar nanti sekaligus. Baik. Ya. Dicatat, ya. Nah, saya juga nyatet, takut saya lupa. Ustaz Agus, tolong ikut nyatet. Atau admin juga boleh ikut nyatet. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari chat, ya. Saya bacakan, saya pilih terlebih dahulu. Oke, nama atas nama NN Rahmawati
Punten Kang Haji, izin bertanya, jika, mohon maaf ini jalan terus nih. Jika yang sudah terlanjur menghafal di lembaga yang menggunakan metode menghafal kedua, padahal kita merasakan sulit untuk mutkin, namun dituntut untuk terus menambah hafalan, sebaiknya bagaimana Kang Haji? Karena menghafal sendiri pun sangat beresiko futur. Itu pertanyaan yang melalui chat. Baik, dua aja dulu ya, berarti kita jawab dulu. Punya hafalan dengan dua metode yang berbeda. Juz 1 sampai juz 17 menghafal ala pondok, berarti menghafal ala pondok itu setoran dan juga murojaah ya. Hanya saja sering ada pelanggaran nih, itu pelanggarannya belum mungkin udah lompat ke nambah gitu. Ini pelanggaran banget padahal ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan lagi, tidak ada yang buruk sih kalau ngapal Quran gitu ya. Di awal saya ingatkan itu ya. Ini hanya terkait mengatasi biar tidak futur ketika menjalani murojaah setelahnya. Yang sisanya berarti yang juz 18 sampai selesai, yang berapa juz lagi berarti 13 juz lagi ya, itu menggunakan menghafal tanpa mengulang. Nah, ketika murojaah sekarang maka menjadi kesulitan, harus pakai murojaah yang mana. Maka jawaban saya mau tanya Sabila, yang paling bisa dilakukan murojaah yang seperti apa? Biasanya susah jawabnya nih ya. Biasanya susah jawabnya. Yang paling bisa dilakukan murojaah dengan cara apa? Coba dijawab dulu. Dengan mengulang per juznya gitu. Oh, dengan mengulang per juznya. Satunya lagi, dengan seperti itu nyaman dan tidak pernah mengalami kendala futur, semangatnya kurang atau gimana? Atau kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun atau gimana? Coba dijawab. Iya, kadang-kadang futur juga. Ya kalau futur saya juga sama lah. Ada futurnya juga. Tetapi futur itu seru ya. Futur itu kalau kita menghafal dan murojaah dalam keadaan futur itu pahalanya 3, bukan 2, 3. Jadi biasanya momen-momen futur paling ditunggu nih bagi para pejuang yang sungguh-sungguh karena Allah. Kenapa? Karena pengejar pahala gitu. Malah nggak futur-futur ya, karena jadi semangat di saat-saat seperti itu. Nah, saran saya sekarang istiqomahkan setiap hari menghafal ya, setiap hari menghafal sampai selesai. Setiap hari menghafal sampai selesai, kemudian menghafal dari awal, selesai lagi, menghafal dari awal, selesai lagi, seperti itu. Sampai benar hati ini menikmati, menyatu dengan Al-Quran. Buang pikiran-pikiran kapan mutkinnya, buang pikiran-pikiran gimana. Bukan, tapi justru nikmati saja. Nikmati proses menghafalnya. Nggak usah mikirin bagaimana caranya menjaga hafalan, lanjutin saja terus menghafal setiap hari. Itu saran saya ya, dengan keadaan hafalan yang seperti itu, daripada kemudian menghafal 1 juz ya, menghafal satu juz, kemudian akhirnya yang 1 juz ini belum kekunci, pindah ke yang lain, yang ini pun juga kunci, yang ini lupa lagi. Untung kalau semangatnya masih ada. Ini pas kalau itu semangat udah nggak ada, akhirnya hilang lagi hafalannya. Jadi intinya yang saya tekankan adalah
bagaimana biar Sabila menikmati hafalannya, ya, meskipun tidak mungkin tapi bisa menikmati hafalannya. Jadi hafalannya bisa dinikmati. Maka saran saya seperti itu, menghafal setiap hari tanpa beban, ya, tanpa beban apapun, menghafal setiap hari tanpa beban, mau lupa lagi atau tidak, terus seperti itu, terus berulang, seperti orang tilawah kan bolak-balik seperti itu, tetapi ini dihafalin, ya, tapi dengan santai tanpa terbebani oleh apapun, nikmati saja. Sudah saatnya kalau kita udah punya hafalan dulu, kita menikmati hafalan itu, mengamalkan hafalan itu, ya, nikmati itu. Intinya dia menikmati hafalannya. Insya Allah itu silahkan. Kalau misalkan bisa seperti itu bagus. Kalau misalkan tidak bisa, maka silahkan saja menghafal dengan cara apapun, murojaah dengan cara apapun. Yang penting ketika mengerjakannya itu rileks, santai, tenang, dan bisa menikmati. Tidak harus memaksakan dengan cara apa. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya, Ustaz Agus, yang chat itu? Dari chat. Jadi kelupaan, Ustaz Agus. Ada yang bisa bantu? Oke, baik Ustaz. Tadi yang terkait pada yang di chat itu menghafal di lembaga yang menggunakan metode menghafal kedua, padahal kita merasakan sulit untuk mutkin, namun dituntut untuk terus menambah hafalan. Sebaiknya bagaimana, Kang Haji? Karena menghafal sendiri pun sangat beresiko futur. Ya, kalau kita berada di sebuah lembaga, pasti lembaga itu pun juga bertanggung jawab. Maka nikmati saja programnya di situ, ya. Nikmati saja programnya. Ya, nikmati program-program yang ada di situ semampu kita, semampunya, ya, semampu tenaga kita. Tidak dituntut lebih dari itu, ya, tidak dituntut lebih dari itu. Saya yakin semua kesungguhan yang dilakukan di suatu lembaga pasti akan menjadikan lembaga itu memang membutuhkan santri yang seperti itu, yang semangat, yang bisa mengikuti dan nikmati, ikuti, nikmati, ya, ikuti, nikmati. Apa saja program yang ada di situ, yang di pondok seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak bisa menikmati nih, tidak bisa menikmati. Karena misalkan kita belum mungkin, ya, tapi sudah disuruh menambah. Sementara emang programnya pun juga program seperti itu, program menambah dan mengulang, Maka lakukan saja, ya, menambah dan mengulang seperti program yang ada di situ, tetapi jangan berharap mungkin dulu. Kalau berharap mungkin nanti cangkel lagi di sini. Ya. Cangkel itu apa ya? Jengkel nantinya. Jadi kalau berharap mungkin jadinya jengkel. Jangan berharap mungkin dulu, tapi ikut dulu programnya. Terus kalau misalkan ada ujian lagi nanti disambung ayat, ya jangan usah jawab. Ya kan nggak hafal, nggak lulus. Ya nggak lulus misalkan dari program itu. Ya tidak apa-apa, ya, tidak lulus juga, santai saja, gitu. Tidak lulus santai saja. Kok bisa begitu sih? Ya emang begitu, kita ini kan hidup menghafal Quran harus apa adanya, semampu kita ini. Qad addaitu aqsama ladayya, gitu. Kita sudah mengerahkan seluruhnya potensi yang sudah kita miliki, ya. Jangan sampai kemudian menjadi futur gara-gara kita mengeluarkan energi lebih daripada kemampuan kita, jadi futur, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi nikmati saja program yang ada di situ, nikmati, tetapi jangan berharap untuk mungkin dulu, ya. Ikuti dulu. Yang penting ketemu nih, enak.
hafal Quran itu enak, murojaah itu enak gitu rasanya. Tidak terbebani apa-apa, ya, tidak terbebani apa-apa. Ikuti, jalani, jangan berpikir mungkin apalagi yang lain. Nikmati dulu. Nah, kalau sudah bisa menikmati perjalanannya, mengikuti programnya, baru di situ silahkan berpikir bagaimana caranya untuk mungkin. Baik, itu kira-kira yang bisa dijawab. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi solusi juga bagi kita-kita yang sudah mungkin barangkali atau sudah terbiasa tapi belum bagus. Silahkan, ada beberapa menit lagi, Ustaz Agus. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang sudah ditanya oleh peserta tadi bisa memahami ya. Selanjutnya pertanyaan dari Abu Sabik ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara murojaah 30 juz dengan memahami, membaca tafsir Quran yang sesuai untuk kekuatan hafalan supaya seimbang antara mulut, akal dan hati. Syukron Kang Haji. Ya. Ya, Kang. Jadi membaca tafsir untuk penguat hafalan itu bagus ya. Membaca tafsir untuk penguat hafalan itu memang di antara yang dianjurkan. Apalagi misalkan tafsirnya ada di samping mushaf ya, di samping mushaf yang kita menghafal di mushaf itu, jadi tidak pindah, nggak harus pindah ke mushaf yang lain untuk mencari tafsirnya, tapi di mushaf itu juga tafsirnya di pinggirnya ya, seperti itu lebih bagus. Dan yang sekarang sudah banyak yang ditulis tafsir yang ada di pinggir mushaf, tafsir yang ditulis di pinggir mushaf. Insya Allah itu bisa menguatkan hafalan. Hanya saja yang perlu adalah kekhusyuan ketika mengucapkannya. Kekhusyuan ketika mengucapkannya. Saya tadi malam bangun jam 1.30 ya, jam 1.30. Karena jam 2.30 sudah ada tasmi, saya harus nongkrongin terus dari awal sampai akhir. Maka sebenarnya saya sambil megang mushaf juga, kemudian sambil mendengarkan semua, saya dengarkan. Itu nggak terasa, padahal dipikir-pikir itu sudah berapa jam itu, dari bisa 8 jam tuh duduk nggak bergerak gitu, dengerin tasmi gitu ya, bergerak nggak kerasa ya. Tiba-tiba udah siang, dari sholat subuh, kemudian udah ketemu dengan pengajian majelis ilmu murojaah ini, tadi nggak kerasa. Nah, pikirannya apa gitu? Saya itu pikirannya begini. Kalau ada seseorang sedang bareng Quran, lagi baca Quran, kemudian atau sedang menyimak Al-Quran, ya, menyimak Quran, mendengarkan Quran, atau sedang baca Quran, lalu tiba-tiba di pikiran kita, wah ini kita harus mengerjakan ini, maka sebenarnya tidak bisa dibandingkan antara kebersamaan kita dengan Quran dengan yang lain. Kenapa? Karena kebersamaan kita dengan Al-Quran ini sudah mencukupkan semuanya gitu, sudah mencukupkan semuanya. Jadi nggak ada lagi, kalau kita udah berada dalam Quran, nggak ada lagi yang lebih baik aktivitas melebihi itu. Kita lagi baca Quran, kita lagi murojaah, kita lagi ngembalikan hafalan,
maka tidak ada lagi aktivitas yang lebih baik selama hidup itu saat itu kecuali itu. Ngapain pindah ke yang lain untuk alasan mencari amal yang lain di situ? Tidak ada di situ. Maka tetap aja jadinya nancep di situ tuh, nancep terus barang Quran. Ya, kenapa? Itu yang menjadikan sebenarnya ada kekhusyuan di situ, maka menyatu nanti akalnya, hatinya, lidahnya. Ya, kekhusyuan itu yang paling penting untuk ditekankan. Saya sarankan juga seperti misalkan tahajud sampai 10 juz, 20 juz gitu. Itu nggak bisa dipaksa. Saya katakan tahajud satu Quran, tarawih satu Quran, itu jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Saya katakan jangan dipaksa. Ya. Targetnya sekarang 10 juz nggak bisa. Dan begitu. Tetapi biarkan kita sholat mengalir apa adanya, seperti apa. Terserah nanti Allah sampai membuka kita sampai berapa juz. Mau 30 juz atau berapa juz. Dijalani saja. Tidak diniatkan untuk target sekian. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena mengejar target ini menjadikan sholat ini nggak khusyuk. Misalkan target nih taraweh 5 juz. Kita jadi nggak khusyuk kejar target. Padahal biasa aja kita baca Quran biasa, mau apa-apa nikmat ya, setiap tahap demi tahapnya. Nah, ini diantara cara agar seimbang antara hati, akal, dan lidah ya, antara hati, akal, dan lidah itu menjaga kekhusyuan, sehingga diantara yang mengganggu kekhusyuan itulah target-target yang aneh gitu, target-target yang aneh. Padahal biasa saja kita sholat, yang penting cari khusyuknya gitu. Murojaah cari khusyuknya, sholat cari khusyuknya, jangan cari juznya berapa juz, cari khusyukkan di situ. Ini kalau udah khusyuk, nah biasanya nggak terasa tuh kaki pegel berdiri 3 jam satu rakaat, nggak kerasa. Hah, kok pegel nih? Tahu-tahunya emang sudah lama berdirinya. Kira-kira seperti itu ya. Yang punya pengalaman, kalau memang punya target itu biasanya tidak bisa menikmati. Punya target itu bisa menikmati dalam murojaah ini. Tetapi misalkan kalau di pesantren punya target menambah hafalan, itu memang programnya. Tapi kalau untuk murojaah mandiri pakai target seperti itu tidak akan bisa ketemu kekhusyuannya ya. Baik, itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Khususnya saya sendiri juga bisa mengamalkan ini. Baik Ustaz Agus, mungkin hanya itu pertanyaan yang bisa dijawab. Insya Allah semuanya yang ada di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus menerus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir hayat kita. Kita ini menuju akhir di dunia ini, semoga kita finish semuanya dalam keadaan terbaik semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Kang Haji Deden yang telah memberikan ilmu yang begitu banyak untuk kita dalam menjaga hafalan tentunya, dan juga metode-metode bagaimana kita bisa menghafal dalam keadaan baik ya. Demikian kajian Majelis Air Mata Murojaah ini ya. Kami dari pimpinan atau dari pusat Murojaah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada peserta yang mungkin sudah bertanya dan belum bisa terjawab karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul 10.55 ya. Dan yang sudah raise hand juga mohon maaf belum bisa terpanggil untuk bisa terjawab pertanyaannya. Sekali lagi jazakallahu khairan juga kepada seluruh peserta yang pada pagi hari ini senantiasa masih setia untuk mengikuti majelis Air Mata Murojaah.
insya Allah kajian air mata murojaah ini ya dilaksanakan setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu pukul 9. Jadi bagi para peserta silahkan bisa mengikuti kembali agar nantinya di putaran yang ke-16 ya bisa kita ikuti lagi terkait kesalahan-kesalahan yang disebabkan murojaah tak kunjung membaik ya. Jadi tadi sudah disampaikan kepada dari guru kita ya, kita sama-sama doakan semoga beliau senantiasa disehatkan, beliau senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan juga para peserta ya, semoga apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah diikuti pada kajian pagi hari ini, semoga menjadi amalan atau timbangan kebaikan di akhirat nanti ya, salah satunya yaitu mengikuti kajian majelis air mata murojaah ini ya. Oke, baik. Sebelum ditutup ada info terkait infak untuk lembaga infak ya, untuk Baitul Murojaah, program dakwah Indonesia Murojaah bagi para peserta atau para jamaah majelis air mata murojaah ini yang ingin bersedekah, berinfak, bisa langsung melalui rekening yang telah disediakan atau langsung bisa konfirmasi ke nomor yang sudah tertera ya. Insya Allah semua infak dan sodakohnya akan diperuntukkan untuk para santri dan juga proses ya dalam memperoleh para hafidhullah ya. Jadi insya Allah akan sangat bermanfaat untuk para hafidh dan hafidh. Baik, kita akhiri. Demikian, sampai berjumpa lagi nanti ya. Ila liqa fi yaumul sabat ya, minggu depan nantinya. Kita akhiri halaqah majelis air mata murojaah ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya sendiri mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya, dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilai fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.